Selamat pagi Dewan Penguji dan dosen pengampu yang kami hormati. Kami dari kelompok POA 01 beranggotakan Bu Amalia, Pak Ilham, Pak Reo, Pak Widi, dan saya Rahmat akan mempresentasikan laporan akhir Praktikum Production and Operation Analysis. Fokus presentasi kami hari ini bukan sekedar menunjukkan proses berhitung, melainkan memberikan justifikasi operasional dan analitika data di balik integrasi sistem production planning and control, serta usulan ekspansi kapasitas pada manufaktur Yellow Bike. Berangkat dari latar belakang operasional perusahaan, saat ini kita menghadapi sebuah disrupsi ekstrim. Terjadi ketidakseimbangan kritis antara lonjakan proyeksi permintaan pasar dan kapasitas mesin existing yang hanya berada di kisaran 32.760 unit per bulan. Tanpa ada intervensi yang terintegrasi, kita menghadapi risiko pembengkakan biaya kompensasi operasional yang masif, serta ancaman fatal berupa overstock atau loss sales. Oleh karena itu, kami menetapkan 5 sasaran strategis, memproyeksikan permintaan secara presisi, memformulasikan strategi agregat dengan biaya paling minimum, mengeksekusi strategi zero inventory, mereduksi expense perakitan, dan yang paling krusial adalah memberikan justifikasi kapital expenditure atau belanja modal infrastruktur. Untuk menjelaskan kerangka metodologi dan bagaimana kami memproyeksikan data awal, rekan saya Bu Amalia akan menjabarkannya. Terima kasih Kak Rahmat. Untuk arsitektur penyelesaian masalah kami dibangun secara sequential top-down. Kami menggunakan time series decomposition untuk peramalan yang outputnya diolah menjadi aggregate planning. Diterjemahkan ke material requirements planning atau MRP dengan optimasi load sizing hingga diakhiri dengan algoritma CDS dan Lingo untuk penjadwalan lantai pabrik. Rantai ini memastikan validitas data dari makro ke mikro. Pada tahap awal, kami menguji data permintaan historis. Metode HOTS gagal menangkap volatilitas musiman dengan MAPE 2,57%. Sebaliknya, metode Disaggregate Time Series Decomposition atau TSD mampu mengisolasi pola musiman dengan nilai MAPE yang sangat presisi di angka 1,21%. Dengan validitas ini, kami memproyeksikan target volume sebesar 1,09 juta unit, di mana hampir 50%-nya atau sekitar 542.000 unit didominasi oleh lini produk Yellow Bike. Lonjakan 1,09 juta unit ini memaksa kami memformulasikan rencana agregat campuran. Dengan mempertahankan 85 operator konstan, serta memaksimalkan lembur harian yang dikombinasikan dengan alokasi ke vendor subkontrak, kami menekan total biaya minimum ke angka 217,13 miliar rupiah. Keputusan ini secara strategis meniadakan loss sales dan menjaga service level konsumen di angka absolut 100%. Rencana agregat makro ini kemudian kami terjemahkan ke tingkat operasional yang akan dilanjutkan oleh Kak Reo. Terima kasih Mbak Amalia. Setelah agregasi, kami menyinkronkan jadwal induk produksi atau MPS yang distabilkan dengan demand time fence dan planning time fence untuk mencegah sistem nervousness. Namun, analisis flow process chart pada proses perakitan mengungkap adanya inefisiensi arsitektur pabrik, di mana proses transportasi mendominasi rasio tahapan operasi, mengindikasikan urgensi penerapan prinsip lean manufacturing. Selanjutnya, pada tahap eksplosi material atau MRP, komputasi algoritma less unit cost dan Wagner-Wittin menuntun kami pada satu kesimpulan identik. Holding cost jauh lebih mahal dibanding setup cost. Secara matematis, sistem menolak untuk menimbun material.
Oleh karena itu, strategi load for load dieksekusi secara mutlak guna mengeliminasi biaya simpan persediaan hingga titik nol. Selanjutnya, di lantai produksi, kami mengandalkan Kanban sebagai pool system. Melalui optimasi algoritma CDS iterasi pertama, kami menemukan urutan mesin 132 adalah yang paling optimal. Menekan max span menjadi 17 menit per unit dan sisa idle time hanya 6 menit. Pemodelan integer Lingo juga mengkonfirmasi bahwa 85 pekerja sudah util dan efisien. Meski algoritma telah optimal, ada batasan fisik yang tidak bisa ditebus dengan matematika. Untuk justifikasi ekspansi aset, rekan saya Widi akan memaparkannya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Rio. Berdasarkan perhitungan max span yang optimal tadi, secara fisik, utilitas mesin kita mentok pada ekuivalen 28-29 unit per hari. Kita tidak akan mampu menyentuh target permintaan agregat. Oleh karena itu, kami menolak usulan investasi gudang senilai 96 miliar karena sistem load for load kita meniadakan stok penumpukan dan gudang hanya akan menjadi aset pasif. Kami dengan tegas meratifikasi kapital ekspenditur sebesar 102 miliar untuk pembangunan pabrik baru yang akan memutus ketergantungan kita pada vendor subkontrak secara permanen. Kemudian, mencintai seluruh analisis ini, lonjakan permintaan di awal yang memaksa kita menggunakan subkontrak serta keputusan zero inventory dari MRP membuat manufaktur rentan terhadap disrupsi pasokan. Seluruhnya bermuara pada satu akar masalah, yaitu kapasitas mesin dan bottleneck infrastruktur. Algoritma operasi sudah sangat optimal, namun volume batas atas menghambat kinerja. Injeksi belanja modal sebesar 102 miliar adalah kunci utama yang akan membebaskan margin laba real kita. Untuk kesimpulan, rekan saya Ilham akan memaparkannya. Terima kasih Bapak Widi. Memasuki bagian akhir, kami menyimpulkan 5 pilar resolusi strategis berbasis data. Pertama, akurasi peramalan TSD sebesar 1,21% menjadi fondasi yang valid. Kemudian kedua, biaya agregat sebesar 217 miliar rupiah berhasil melindungi pangsa pasar hingga 100%. Ketiga, metode load for load atau L4L membuktikan bahwa sistem manufaktur zero inventory merupakan pilihan yang paling ekonomis. Keempat, efisiensi waktu produksi sebesar 17 menit berhasil dicapai melalui algoritma CDS. Dan kelima, solusi atas keterbatasan operasional yang ada adalah ekspansi pabrik baru dengan investasi sebesar 102 miliar rupiah. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari hasil analisis tersebut, kami merekomendasikan restrukturisasi layout lantai produksi menjadi U-shaped cell. Selain itu, perlu dilakukan pengetatan service level agreement atau SLA kepada pemasok untuk mendukung sistem load for load, serta secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap subkontrak seiring dengan perkembangan pembangunan pabrik baru. Sebagai penutup, seperti yang dikatakan oleh Edward Deming, without data you are just another person with an opinion. Melalui analisis mulai dari forecasting hingga CapEx analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan berbasis data dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempertahankan tingkat layanan konsumen, serta mendukung keputusan investasi jangka panjang. Dan akhir kata, terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan oleh Bapak dosen dan Dewan Penguji. Kami dari tim POA 01 siap menerima arahan, masukan, maupun pertanyaan. Terima kasih.